Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Nama saya Ananda Priyanti, saya dari kelompok 8 dan teman saya bernama Citra Usilta Rahmah. Hari ini kami akan menjelaskan tentang iman kepada Nabi dan Rasul. Pembahasan kami hari ini ada 6. Yang pertama, pengertian Nabi dan Rasul. Yang kedua, nama-nama para Nabi dan Rasul. Yang ketiga, sifat dan tugas para Nabi dan Rasul. Yang keempat, ada mukjizat para Nabi dan Rasul. Yang kelima, ada ulul azmi. Dan yang keenam, ada cara dan hikmah beriman kepada Nabi dan Rasul. Masuk kepada pengertian Nabi dan Rasul. Nabi adalah seorang laki-laki yang dipilih Allah Subhanahu wa Ta'ala untuk menerima wahyu untuk kepentingan dirinya sendiri dan tidak wajib disampaikan kepada umatnya. Sedangkan Rasul adalah seorang laki-laki yang dipilih oleh Allah Subhanahu wa Ta'ala untuk menerima wahyu untuk dirinya sendiri dan menyampaikan kepada umatnya. Nabi dan Rasul memiliki persamaan, yaitu Nabi dan Rasul adalah seorang laki-laki yang dipilih oleh Allah. Nabi dan Rasul sama-sama menerima wahyu dari Allah Subhanahu wa Ta'ala. Umat Islam wajib mempercayai bahwa Nabi dan Rasul adalah manusia biasa yang dipilih oleh Allah Subhanahu wa Ta'ala, bertugas menyampaikan wahyu dari Allah Subhanahu wa Ta'ala untuk umatnya. Berbeda dengan Nabi diberi wahyu oleh Allah Subhanahu wa Ta'ala hanya untuk dirinya sendiri dan tidak disampaikan kepada orang lain. Yang kedua, ada nama-nama para Nabi dan Rasul. Jumlah Nabi dan Rasul yang wajib diketahui kaum muslimin yang diterangkan dalam Al-Quran ada 25 Nabi. Adapun nama-nama Nabi tersebut adalah Nabi Adam, Nabi Idris, Nabi Nuh, Nabi Hud, Nabi Saleh, Nabi Ibrahim, Nabi Lut, Nabi Ismail, Nabi Ishak, Nabi Yakub, Nabi Yusuf, Nabi Ayub, Nabi Zulkifli, Nabi Su'aib, Nabi Musa, Nabi Harun, Nabi Daud, Nabi Sulaiman, Nabi Ilyas, Nabi Ilyasa, Nabi Yunus, Nabi Zakaria, Nabi Yahya, Nabi Isa, dan Nabi Muhammad SAW. Yang ketiga, ada sifat-sifat dan tugas-tugas para Nabi dan Rasul. Sebagai utusan Allah untuk menyampaikan wahyu kepada umatnya, Nabi dan Rasul memiliki sifat mulia dan agung. Masing-masing Nabi dan Rasul harus memiliki sifat-sifat Nabi dan Rasul yang patut dicontoh umatnya. Di antara sifat-sifatnya adalah sidik, amanah, fatonah, dan tablik. Yang pertama, ada sidik, yang berarti yang benar-benar dalam perkataan dan tindakan. Artinya, setiap Nabi dan Rasul mempunyai sifat jujur dalam menyatakan suatu yang benar dan salah. Kejujuran itu dilakukan semata-mata karena ketaatannya kepada Allah Subhanahu wa Ta'ala dan kecintaannya kepada umat manusia. Ungkapan yang dikatakannya tidak ada yang dusta atau mengandung hal-hal yang akan mencelakakan manusia. Kejujuran inilah yang menyebabkan Nabi dan Rasul dapat dipercaya umatnya. Yang kedua, ada amanah, yang berarti dapat dipercaya. Tidak ada seorang Nabi dan Rasul yang berkhianat karena sifat khianat bertentangan dengan kedudukannya sebagai makhluk yang mulia dan utama. Yang ketiga, ada fatonah, yang berarti cerdas. Seorang Nabi dan Rasul harus memiliki sifat fatonah sehingga ia akan mampu melaksanakan tugas dengan baik dan dapat menyelesaikan setiap persoalan dengan baik. Yang terakhir, ada tablik, yang berarti menyampaikan wahyu atau risalah dari Allah. Maksudnya, Rasul itu menyampaikan segala sesuatu yang diperintahkan oleh Allah untuk disampaikan kepada umat. Tidak ada satupun yang disimpan atau disembunyikan, meskipun hal yang disampaikan itu pahit didengar orang. Sebagai utusan dari Allah Subhanahu wa Ta'ala, Nabi dan Rasul itu mempunyai tugas-tugas khusus. Yang pertama, mentauhidkan Allah Subhanahu wa Ta'ala sebagai Tuhan bagi seluruh makhluk yang ada di atas dunia. Rasul memiliki tugas untuk menjelaskan kebesaran Allah di dalam berbagai aspeknya, termasuk mengenai ketinggian kadarnya, kekuasaannya, kemuliaannya, dan iradahnya. Rasul bertugas untuk menegaskan tentang kepercayaan manusia yang benar, yaitu hanya mengabdi pada Tuhan. Yang kedua, memberikan kabar baik atau basyir dan ancaman kepada masing-masing umatnya. Kabar baik dan ancaman tersebut ditujukan untuk mengajak manusia supaya memiliki moral yang baik, akhlak mulia, dan hidup yang beradab.
Yang ketiga ada menerjemahkan pesan-pesan Allah sehingga ajaran itu menjadi rahmat bagi seluruh alam. Yang keempat ada menjelaskan cara-cara kepada manusia untuk memuliakan dan membesarkan Allah Subhanahu wa taala dalam bentuk kegiatan ibadah dan menjauhi larangan Allah Subhanahu wa taala serta perbuatan jahat. Yang terakhir adalah mengajarkan seluruh umat agar senantiasa mempelajari kitab suci yang diturunkan kepada nabi dan rasul sebagai pedoman hidupnya. Lalu yang keempat ada mukjizat para nabi dan rasul. Karena tugas para nabi dan rasul sangat berat, maka para nabi dan rasul dibekali dengan mukjizat, yaitu keadaan atau kejadian luar biasa yang dialami atau dilakukan oleh para nabi atau rasul atas izin Allah. Adapun tujuan dan manfaat diberikannya mukjizat kepada nabi dan rasul adalah untuk menguatkan seruan dan pendakwahan sebagai nabi dan rasul Allah kepada umat mereka masing-masing, terutama kepada orang yang belum atau tidak percaya kenabian dan kerasulan mereka. Selain itu juga untuk menebalkan kepercayaan dan meneguhkan keyakinan orang-orang yang telah percaya. Di sini mukjizat dikelompokkan menjadi 4 macam. Yang pertama ada mukjizat kauniyah, yang kedua mukjizat syahsiyah, yang ketiga mukjizat salbiyah, dan yang keempat ada mukjizat akliyah. Yang pertama ada mukjizat kauniyah. Kauniyah merupakan mukjizat yang berkaitan dengan peristiwa alam, seperti peristiwa dibelahnya bulan menjadi 2 oleh Nabi Muhammad dan peristiwa dibelahnya Laut Merah oleh Nabi Musa. Yang kedua ada mukjizat syahsiyah. Mukjizat syahsiyah merupakan mukjizat yang keluar dari tubuh Nabi dan Rasul, seperti halnya air yang keluar dari celah seling jari Rasulullah SAW dan bulan yang memancar dari tangan Nabi Musa. Yang ketiga ada mukjizat salbiyah. Mukjizat salbiyah adalah mukjizat yang membuat sesuatu tidak berdaya, seperti kompilasi Nabi Ibrahim dibakar oleh Raja Namrud, namun api tidak mampu membakarnya. Yang keempat ada mukjizat akliyah, yaitu mukjizat yang masuk akal. Hanya ada satu contohnya, yaitu Al-Quran. Ini ada beberapa mukjizat yang dimiliki para nabi dan rasul. Diantaranya yang pertama ada Nabi Daud. Nabi Daud memiliki suara merdu sehingga makhluk lain pun ikut bertasbih bersamanya, sanggup berbicara dengan burung dan berhasil mengalahkannya. Yang kedua ada Nabi Ibrahim. Nabi Ibrahim tidak hangus dibakar karena api yang membakarnya berubah menjadi dingin. Lalu yang ketiga ada Nabi Yusuf. Nabi Yusuf memiliki ketampanan luar biasa dan mampu menerjemahkan mimpi-mimpi. Lalu yang keempat ada Nabi Sulaiman. Nabi Sulaiman sanggup berbicara dalam bahasa hewan, menguasai bangsa jin, mampu menundukkan angin, memiliki permadani yang terbuat dari sutra hijau dengan benang emas dengan ukuran 60 mil panjang dan 60 mil lebar. Lalu yang kelima ada Nabi Isa. Nabi Isa memiliki kemampuan menyembuhkan orang buta, menyembuhkan penderita kusta, dan menghidupkan orang mati. Yang keenam ada Nabi Musa. Nabi Musa memiliki kemampuan membelah Laut Merah dengan tongkatnya dan cahaya bulan yang memancar dari tangan Nabi Musa. Yang terakhir ada Nabi Muhammad SAW. Mukjizat Nabi Muhammad SAW diantaranya peristiwa Isra dan Mi'raj, membelah bulan untuk membuktikan kenabiannya terhadap orang Yahudi, bertasbihnya kerikil di tangannya, dan yang paling besar adalah Al-Quran. Ya, terima kasih. Itu saja yang bisa saya sampaikan. Mohon maaf jika ada salah kata. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.